Di dalam ibadah minggu pagi hari ini kami menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah harapan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami punya pertolongan yang teguh, punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih buat hari ini. Biar di tengah-tengah ibadah umat-Mu hari ini Tuhan juga berbicara atas kami. Biar kami dididik, diajari, teguhkan, diberkati lewat pemberitaan firman Allah. Supaya hari-hari kami semakin bijaksana, hidup penuh dengan hikmat. Karena surgawi yang mengajar kami. Sehingga menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Dan kami tidak jatuh dan jatuh dan jatuh dan kalah. Tapi terus kami menang karena kami bersama dengan Tuhan. Berbicaralah. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua. Di dalam Kristus firman yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama kita berkata, amin. Silakan Bapak Ibu duduk dan berkati. Selamat pagi, shalom. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pagi ini tema khotbah yang diberikan kepada saya adalah hidup berhikmat atau bijaksana itu kunci meraih berkat Tuhan. Ternyata untuk meraih berkat Tuhan tidak cukup hanya berdoa. Tidak cukup hanya beribadah. Tidak cukup hanya memberi banyak. Dan tidak cukup hanya bekerja. Tetapi ada satu kunci yang akan kita pelajari hari ini. Untuk meraih berkat Tuhan, kita perlu punya hikmat dan hidup dalam kebijaksanaan. Yang setuju bilang amin. Haleluya. Coba slide yang terakhir. Inilah contoh-contoh di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab saudara akan temukan 12 orang minimal yang penuh hikmat dan hidup dalam kebijaksanaannya dalam memimpin bangsanya. Yang pertama kita menemukan contoh Yusuf. Yusuf adalah seorang pemimpin yang penuh dengan hikmat, yang tindakannya penuh dengan kebijaksanaan. Itulah sebabnya Yusuf bisa mengantisipasi musim kelaparan dan tidak menjadi kelaparan karena hikmatnya. Jadi Yusuf itu seorang pemimpin yang hebat. Dengan hikmatnya dia mengajar orang Mesir untuk membuat lumbung-lumbung. Sehingga pada musim kemarau panjang orang Mesir tidak kehabisan makanan. Itulah hebatnya pemimpin yang bernama Yusuf karena hikmat Tuhan. Makanya Fir'aun berbicara kepada Yusuf, kamulah menteri ekonomi yang paling hebat di Mesir sepanjang sebuah sejarah, bahkan sejarah dunia sampai hari ini. Jadi kalau kita berbicara menteri ekonomi terhebat di sepanjang sejarah dunia, tanyalah sama Yusuf, dialah ahli ekonomi sebelum zaman modern ini. Dengan hikmatnya, dia mengatur perekonomian di Mesir, sehingga Mesir tidak mengalami yang namanya kelaparan. Yang kedua ada Musa. Musa ini orang pintar. Orang terpelajar. 40 tahun dia ada di istana. Disebut putra pangeran Fir'aun. Tetapi untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir tidak cukup bahasa pintar dan pandai. Dia harus punya hikmat. Dia harus bijak-bijak membawa bangsa Israel yang disebut bangsa perbudakan itu keluar dari Mesir, yang pada akhirnya walaupun ada kalanya Musa kurang sabar, tapi ada banyak hikmat Tuhan yang dipakai oleh Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa itu orang pintar Pak, sekolahnya 40 tahun di Mesir. Tidak cukup sekolah 40 tahun. Tuhan izinkan dia sekolah 40 tahun lagi, sekolah hikmat langsung dari Tuhan.
yaitu di padang gurun, di Gunung Horeb. Dia harus belajar 40 tahun sembari mengembalakan domba mertuannya. Setelah dia pintar dan penuh dengan hikmat, Tuhan bawa dia memimpin bangsa Israel. Jadi hidup ini tidak boleh hanya sekedar pintar. Tidak cukup. Di Indonesia ini kurang banyak orang pintar bagaimana. Tetapi orang yang penuh hikmat dan bijaksana itu tidak terlalu banyak. Orang pintar banyak, profesor banyak, korupsi juga banyak. Yang dibutuhkan di Indonesia bukan saja orang pintar, tapi orang yang penuh hikmat, orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Seringkali kalau kita berdoa, berkati presiden kami, berikan hikmat, berikan kebijakan. Kan kita nggak pernah berdoa, jarang lah kita berdoa, berikan presiden kami yang pintar. Sebab pintar belum tentu berhikmat. Nanti saya terangkan apa bedanya itu hikmat dan pintar. Daniel juga orang yang hebat. Yosua juga orang yang hebat dengan hikmatnya. Yosua memimpin meneruskan kepemimpinan Musa. Dan Daniel dengan hikmatnya menjadi kesayangan untuk Raja Nebukadnezar. Paulus dalam pelayanannya adalah orang yang penuh dengan hikmat walaupun dia sudah pandai. Dia seorang doktor teologi. Tetapi untuk misi pelayanan dia memiliki hikmat surgawi. Kristus adalah sumber hikmat. Stefanus adalah seorang hamba Tuhan yang penuh dengan hikmat. Inilah orang-orang hebat yang dari sisi kepandaian mereka pandai. Tapi Alkitab menyatakan tidak cukup hanya pandai, tetapi harus berhikmat dan bijaksana. Mari kita melihat dan membaca Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Titus pasal yang kedua. Kitab Titus pasal yang kedua. Ini nasihat Paulus kepada seorang hamba Tuhan muda yang bernama Titus. Di dalam penggembalaannya Titus diharapkan hidup bijaksana, menghadapi berbagai macam pergumulan dalam pelayanan, penuh hikmat di dunia yang jahat. Mari kita baca kitab Titus pasal yang kedua ayat 11. Karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yesus Allah Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semua itu, hai Titus. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada yang menganggap engkau rendah. Amin. Mari kita kembali kepada slide kita. Dan saya akan mulai dengan yang dimaksud hikmat itu apa. Hikmat atau kebijaksanaan atau orang berhikmat atau orang yang bijaksana itu artinya apabila seseorang mendekati atau menjalani sebuah kehidupan dari sudut pandang Allah yang adalah sumber kebenaran. Jadi kalau saya disebut Pendeta Untung ini berhikmat, itu artinya saya menjalani kehidupan ini dari cara pandang sudut pandangnya Allah yang adalah sumber kebenaran. Kalau saya menjalani hidup saya oleh kemampuan otak saya, itu bukan hikmat, tetapi itu pengetahuan duniawi yang belum tentu benar
dengan firman Allah. Pengetahuan saya yang saya dapat di bangku sekolah dan kuliah belum tentu benar. Belum tentu tepat dengan firman Allah. Pendidikan bangku sekolah penting, menjadi orang pintar penting, tapi belum tentu semua pengetahuan itu kalau disamakan dengan firman, dibanding dengan firman, belum tentu semuanya sesuai dengan firman. Itu sebabnya tidak boleh hanya sekadar pandai. Kita perlu punya hikmat. Kalau kita punya hikmat, menjalani hidup, menjalani kehidupan ini, cara pandang kita adalah cara pandang firman Allah yang adalah benar. Bu, Pak, benar standar manusia itu belum tentu benar standarnya Allah. Kalau kita sudah nggak kompak lagi dalam rumah tangga, 2-3 tahun nggak cocok lagi, mau bilang apa? Daripada semua korban, lebih baik cerai. Itu masuk akal. Dan itu normal menurut takaran dunia dan pengetahuan manapun. Kalau Anda konseling dengan konselor orang yang tidak kenal Tuhan, berkata silakan saja. Daripada Anda mengarungi kehidupan, toh ribut terus. Mungkin lebih baik Anda sendiri berbahagia. Itu kan pengetahuan dunia. Kemarin sore kalau nggak salah saya sempat nonton TV di Trans 7. Ada seorang penyanyi ngetop di Jakarta ini, bahkan di Indonesia, yang menikah. Padahal dia punya anak, punya istri. Itu fan-nya anak muda. Anak muda kalau dengar konsernya dia, kayak mabuk. Histeris-histeris. Kayak nonton K-pop. Saya mulai berpikir, ada juga pendeta yang memberkati dia. Ditanya mana istrinya tidak datang, istrinya yang lama lagi ada acara. Coba, menurut ukuran dunia layak, wajar, udah gak cocok sama istri. Tapi menjalani hidup sefirman Tuhan gak bisa begitu. Itu kebodohan. Halo, selamat pagi. Ya. Beda Pak. Jadi yang namanya orang berhikmat, orang bijaksana itu menjalani hidup, memandang kehidupan harus dari segi firman Allah. Dasar tertinggi, kebenaran yang datang dari Allah. Dasar yang ditempatkan oleh manusia, yang dibuat manusia belum tentu semuanya benar sesuai dengan firman Allah. Itulah kita perlu hikmat seperti Yusuf. Perlu punya hikmat seperti Musa. Perlu punya hikmat seperti hamba-hamba Tuhan yang saya sebutkan tadi. Alkitab berkata Allah adalah sumber hikmat. Amsal 1 ayat yang ke-7. Di warta gereja pun telah ditulis sebuah renungan. Demikianlah artinya. Membaca firman Allah itu memupukkan hikmat surgawi. Karena firman Allah adalah sumber dari segala sumber berita surga yang adalah sumber hikmat. Jadi kalau kita pengen punya hikmat banyak yang nilainya surgawi, taburi letakkan firman dalam benak hati pikiran kita supaya kita hidup bijaksana dan hikmat. Anak saya sekolah Pak Bu, tapi saya bilang buat anak-anak saya, sukses tidak hanya tergantung dengan bangku sekolah nak. Di zaman yang susah, yang sukar ini, sukses juga tergantung kepada firman yang hidup. Hukum di rumah saya setiap hari semua orang baca firman. Itu hukum yang tidak tertulis tetapi hukumnya wajib. Dan kalau tidak potong uang jajan. Sekarang orang ada banyak sekolah di tempat yang pinter, les di tempat yang keren. Silakan saja, tapi enggak pernah baca Alkitab. Ini loh sumber hikmat. Anak Anda akan menjadi orang yang bijaksana dikala firman masuk di otak dan hatinya.
Inilah yang membawa orang mengalahkan dunia karena ada hikmat surgawi yang mengalir dalam otak dan pikiran dan hati kita. Alkitab berkata sumber orang yang mempunyai hikmat itu adalah firman Allah. Membaca firman, membubuhkan hikmat di otak kita, di hati kita, dalam hidup kita. Itu kata Amsal. Salomo itu kurang pintar kayak apa, Pak? Salomo itu kurang kaya kayak apa? Kekayaan Salomo sampai hari ini, Pak, belum ada yang bisa menandingi. Tapi Salomo berkata, yang kuminta hikmat surgawi. Supaya waktu saya memimpin bangsa Israel, saya penuh kebijakan. Tidak merugikan yang satu dan yang lain. Aku penuh dengan segala keadilan Tuhan. Dan tidak menyakitkan umat pilihan Allah. Alkitab berkata dalam kitab Korintus dan Kolose, Kristus itu adalah sumber hikmat Allah. Coba ke PowerPoint-nya saja, Mas. Karena kalau nggak usah disorot orangnya, itu tanda asing ini di Petamburan. Dari dulu belum pernah berubah, modelnya tetap sama. Tingginya juga tidak pernah tambah 1 senti pun. Hanya tambah tinggi kalau sepatunya ditambah tingginya. Jadi mari kita melihat yang namanya sumber hikmat itu adalah Allah. Di dalam perjanjian lama, yang namanya sumber hikmat adalah Alkitab. Yang namanya sumber hikmat itu adalah Kristus sendiri. Alkitab berkata kalau kita menerima Kristus, berarti menerima hikmat surgawi. Itulah sebabnya kita perlu hidup dengan firman. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, klik berikutnya. Hikmat sama bijaksana itu sama. Jadi kalau ada orang berhikmat dan bijaksana itu sama. Di dalam bahasa Yunaninya adalah Sophia. Kalau Anda punya anak perempuan kasih nama Sophia, itu berarti berhikmat. Kalau Sofian, itu berhikmat, tapi laki-laki. Ya, atau bijak. Makanya kalau orang punya anak itu ngasih namanya jangka panjang. Artinya jauh-jauh sebelum anaknya lahir sudah disiapkan. Karena itu berarti buat hidupnya dia. Bapak saya mungkin, saya nggak tahu dalam waktu yang panjang atau yang pendek langsung nama Untung saja. Akhirnya beruntung juga, saudara. Bijaksana itu sinonim dengan hikmat. Hanya bentuk kata yang berbeda, tetapi artinya sama. Jadi saya mencoba untuk melihat berbagai macam referensi. Hikmat sama bijaksana itu sama punya arti. Jadi orang bijak, orang berhikmat, itu cara memandang menjalani hidup, barometernya adalah firman Allah. Nah mari kita melihat dari kitab Titus pasal 2 tadi Bapak Ibu. Ayat yang ke-11 sampai 15. Dalam kitab Titus 2 ada beberapa hal penting berkaitan dengan hikmat yang menjadi kunci berkat Tuhan. Paulus ajarkan kepada Titus di dalam penggembalaannya di tengah-tengah komunitas masyarakat. Paulus memberikan beberapa penekanan penting berkaitan dengan kunci sukses dalam pelayanan dan menjalani hidup kepada orang muda yang bernama Titus ini. Ayat 12 berkata begini. Ia mendidik kita, ini yang bernama. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kalau kita ingin mencapai berkat Tuhan, maka yang perlu kita perhatikan lewat ayat ini, kita harus mau dididik, diajar oleh Tuhan melalui berita firman yang hidup. Sebab firmanlah sumber hikmat. Paulus berkata, ia mendidik kita. Ia mendidik aku dan mendidik kamu supaya menjadi orang yang bijaksana di
di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, minggu pertama bulan Januari, tanggal 3, jam setengah 1 siang, habis ibadah kedua di GBI yang saya gembalakan, datang Pak RW, datang ke gereja yang saya gembalakan. Terus saya sudah pulang, ketemulah dengan salah satu staf gembala saya. Ringkas cerita dikasih kado GB Citragan sama Pak RW. Kadonya gereja suruh tutup. Puji Tuhan. Jadi awal tahun, di tahun 2016 gereja disuruh closing. Terus saya telepon Pak RW. Saya minta ketemu, untuk saya boleh ketemu. Pak RW bilang boleh. Saya ketemu. Saya berdoa minta hikmat Tuhan selama 45 hari. Saya seluruh jemaat saya kerahkan berdoa. Supaya saya kalau berhadapan dengan Pak RW gara-gara gereja ini, supaya jangan sampai saya ngomong keceplosan, menimbulkan emosi dan marah sehingga saya tidak menjadi orang yang bijak. Pada akhirnya saya nanti salah, kalau saya salah ngomong, tutup gereja. Saya pernah sekolah Pak. Takut juga menghadapi itu, enggak gampang. Saya SMS Pak RW, Pak kapan kita boleh ketemu? Pak RW jawab, besok hari Jumat jam 4 sore di balai warga dekat masjid. Wow, kabar baik. Saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Di balai warga, di masjid, jangan-jangan di sidang kita ini. Ya namanya walaupun sejago-jagonya kita ya, kalau bahasa begitu kan ngeper juga saudara. Berdoa, malam saya bangun berdoa. Hari Jumat pagi Pak RW SMS saya, Pak Untung karena balai warga dipakai, jadi kita ketemuan aja di kafe. Puji Tuhan. Haleluya. Kami ketemu dengan Pak RW, dia bawa RT dan staf di kafe. Saya mau sampaikan kepada Pak Untung, kalau beberapa tahun lalu kami sudah kirim surat untuk nutup gereja. Karena penggunaan ruko yang tidak pada tempatnya. Dan kami melihat Pak Untung ini tambah hari kok orang tambah banyak datang. Dan kegiatan gereja kok tambah ramai. Hikmat Tuhan mengalir dalam hidup saya. Saya bilang begini, Pak RW dan Pak RT dan stafnya. Harusnya Bapak dan saya sebagai pemimpin umat, pemimpin warga, bersyukur kalau ada banyak orang cari Tuhan. Itu artinya moralitas bangsa semakin baik. Daripada orang tidak mencari Tuhan lewat gereja dan rumah ibadah. Bapak harus bangga kalau lihat masjid, lihat gereja, lihat pura. Orang banyak sembahyang. Artinya moralitas bangsa semakin baik. Diam dia. Dia balik lagi tanya begini. Pak, sekarang jemaat sudah berapa banyak? Dan berapa banyak orang Citra Grand yang beribadah di gereja Bapak? Banyak Pak. Berapapun banyak di undang-undang FKUB. Bahwa yang namanya gereja itu harus melintasi desa, kelurahan, kecamatan, dan wali kota kabupaten. Jadi gereja ini layak didatangi dari mana saja. Yang penting warga masyarakat Indonesia. Wah, dia nggak bisa ngomong lagi. Puji Tuhan. 1-0 buat pendeta Nafli Untung. Hikmat Tuhan mengalir dengan tiba-tiba saya tenang begitu. Saya nggak pernah terpikir saya pernah kuliah S2. Saya nggak pernah berpikir saya jadi pemimpin. Saya mengalir saja. Jadi Pak Untung, gimana gereja ini harus ditutup Pak? Saya bilang begini, Bapak kan pemimpin kami. Pemimpin yang berhasil itu Pak. Pemimpin yang mengajar, memberi solusi buat masyarakatnya. Jadi saya ini masyarakatnya Bapak. Jadi kalau Bapak mau tutup gereja, itu bukan solusi. Beri kami solusi. Dan saya percaya Bapak sanggup dan mampu. Apalagi ini rumah Tuhan, rumah Allah. Tidur di musola saja dapat pahala. Apalagi ngurusin rumah Allah. Waduh, saya nggak tahu itu datang dari mana itu bahasa-bahasa begitu.
Lantas Pak RT dan Pak RW tidak banyak komentar, ya berkata begini, baik saya akan fasilitasi, saya carikan tempat buat Pak Untung. Itu baru pemimpin yang mantap, closing, pulang, aman. 1 minggu pertama. Minggu kedua dia panggil saya lagi. Bahasanya sama. Lebih yang datang RT-nya beda. RT-nya yang pakai jenggot. Lebih konyol. Tanyain surat, izin lah segala macam lah. Pokoknya gereja ditutup Pak. Nggak bisa begini. Oh. Emang saya juga nggak berjenggot. Ya saya juga punya jenggot. Tapi tidak nampak saja. Saudara dukung dalam doa supaya kami diberkati Tuhan, dan memang jemaat terus bertambah, bertumbuh, kegiatan semakin ramai, tapi memang ada kalanya kita harus mengalami tekanan. Saya bilang sama jemaat yang ada di sana, ini tanda-tanda kita akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunan kita akan menempati kota-kota sunyi. Jadi hikmat Tuhan itu ada kalanya Pak. Muncul di permukaan dan dunia, hikmat dunia, pengetahuan dunia tidak bisa membantahnya. Kalau itu datangnya dari Allah. Dari manakah aku mendapatkan hikmat? Di masa-masa sukar itu datangnya adalah dari Allah yang adalah sumber hikmatku. Ada banyak konflik rumah tangga, konflik kantor, konflik di mana-mana. Kalau kita nggak pakai sumber hikmat surgawi, yang ada hanya emosi, dikit-dikit polisi, dikit-dikit backup orang, dikit-dikit pakai uang, dikit-dikit pakai orang hebat, tidak pakai hikmat surgawi. Buat kita orang percaya sebenarnya, yang pertama kali dimunculkan menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupan, yang menjadi kekuatan kita adalah hasil didikan surga terhadap orang percaya. Namanya adalah hidup bijaksana dan berhikmat. Amin. Halo, amin. Ya, mari kita bantu. Sekali lagi, pintar boleh Pak. Tidak salah, memang harus pintar. Tapi berhikmat itu lebih tinggi nilainya. Karena hikmat surgawilah yang mewarnai hidup kita orang percaya. Yang kedua, pada pasal yang kedua ayat yang ke-13, dengan menanti penggenapan pengharapan kita yang penuh kebahagiaan, penuh bahagia, dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat 15, beritakan dan selanjutnya. Perhatikan kata-kata dengan menantikan penggenapan, pengharapan yang penuh kebahagiaan. Kata-kata ini berbicara tentang kunci untuk mencapai sebuah sukses di dalam masa-masa penantian kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita harus memiliki hikmat terhadap waktu di masa-masa penantian itu. Mari bandingkan dalam kitab Efesus pasal yang ke-5. Paulus berkata kepada Titus, sembari kita menanti penggenapan, ada kurun waktu yang harus disikapi dengan bijak. Efesus pasal yang ke-5. Dan ini harus menjadi nilai kita orang-orang percaya. Ayat yang ke-14. Efesus pasal yang ke-5 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan percaya ke atas kamu. Ayat 14 ini berbicara kepada orang-orang yang putus asa, kepada orang-orang yang kalah,
kepada orang-orang yang pasrah, menyerah kepada kondisi, kepada orang-orang yang tidak bergairah hidup, kepada orang-orang yang kalah berperang karena tekanan dan impitan dunia. Makanya Paulus berkata, bangun karena terang Kristus bercahaya, ada pengharapan baru. Karena itu ayat 15, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Itu lawan kata dari hikmat dan arif. Tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Tetapi mengerti kehendak Allah. Pergunakan waktu yang ada. Jangan seperti orang bebal. Jangan seperti orang bodoh, tetapi bijaklah terhadap waktu-waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk mencapai berkat Tuhan, kita harus kita harus punya hikmat mengatur waktu-waktu kita di akhir zaman ini. Di dalam Alkitab Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan berbicara bukan panjangnya waktu yang diberikan kepada kita. Salomo berkata bukan 70-80 tahun di dalam kitab Mazmur. Tetapi bijaksana, penuh dengan hikmat menjalani hidup, memberikan nilai. Di dalam Alkitab ada arti kata waktu yaitu dua. Yang pertama adalah kronos. Waktu itu bicara kronos, kronologis, rutinitas dalam sebuah kejadian kehidupan. Ya, jam 5 pagi bangun, ibu-ibu langsung ke dapur menyiapkan kopi, teh, sarapan pagi buat keluarga. Jam 7 suami berangkat ke kantor, istri tinggal di rumah. Mulai melirik pakaian-pakaian kotor dan mulai ngepel, mulai nyuci. Habis itu anak bangun, ngurusin anak, cucian lagi digiling di mesin cuci sambil kasih makan anak, mandiin anak. Jam 10 anak nonton Upin dan Ipin, mamanya gosok baju. Jam setengah 11 nonton silet, mamanya, anaknya tertidur. Hari-harinya begitu, sore suami pulang bersama. Itu namanya kronologis, waktu yang terus berjalan begitu saja. Tetapi Alkitab juga berbicara waktu yang disebut kairos. Kesempatan yang memiliki nilai yang tertinggi dan kekal dan tidak akan pernah terulang lagi. Kalau saudara membaca kitab Yohanes pasal yang keempat, Yesus pernah bilang gini sama murid-muridnya. Itu ada sebuah kisah cerita, Yesus lagi bicara sama wanita Samaria. Dari siang Yesus berjumpa dengan wanita Samaria, jam 12 siang waktu Yesus berbicara dengan wanita Samaria, murid-murid Yesus bilang gini, "Guru, sudah jam 12. Menurut aturan main waktu makan siang." Itu kronologis hidup tuh begitu. Jam 12 selalu makan. Itu kronologis waktu. Di kantor juga waktu istirahat kita jam 12 sampai jam 1. Rata-rata seperti itu. Guru bilang begini. Saya harus mengerjakan pekerjaan Allah. Memang waktu menuai 4 bulan lagi. Tetapi hari inilah waktunya menuai. Yesus berbicara sebuah kesempatan kairos yang tidak akan pernah berulang. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalau seandainya Yesus nurutin kebutuhan makan siang bersama murid, pergi tinggalkan wanita Samaria untuk pergi ke warteg atau ke Padang atau terserah kemana saja atau ke McD waktu itu. Dan meninggalkan wanita Samaria. Yesus balik. Habis makan, menurut kronologis waktu, belum tentu wanita Samaria masih ada di sumur Samaria.
Belum tentu ada di sumur Yakub situ. Bisa saja wanita Samaria ambil air dan buru-buru dia pulang. Tapi Yesus bilang begini, ini kairosnya Tuhan. Saya harus berbicara sama wanita ini. Kalau kesempatan ini berlalu, nanti Samaria tidak ada revival. Kira-kira begitu. Makanya Yesus berkata, silakan kamu cari makan. Murid-murid sesuai dengan kronologis hidup kamu. Tapi saya mau coaching ini wanita Samaria. Waktu makan siang ditinggalkan. Oleh Yesus kesempatan ngobrol dengan wanita Samaria. Bicara sampai dia bertobat dengan tiba-tiba. Dia pulang menggoncangkan Samaria. Yesus berbicara tentang kairos. Kesempatan. Kalau siang itu ngikuti maunya kronologis kehidupan bersama murid waktu makan siang. Jangan-jangan Samaria tidak ada guncangan Injil. Tetapi Yesus peka, ini waktu saya berjumpa dengan wanita Samaria. Aku coaching dia, pada akhirnya wanita ini menggemparkan Samaria. Bapak Ibu, saya punya kesempatan sebenarnya sudah lama. 4 tahun lalu setelah saya selesai S2, teman-teman saya mendorong saya untuk ambil S3. Terus saya bilang nantilah. Setelah saya tamat beberapa tahun yang lalu, setelah 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya, saya lihat teman-teman kelas saya yang waktu ambil S2 di wisuda. Saya bilang begini, coba kalau saya waktu itu menghargai waktu yang diberikan kepada saya sudah punya S3. Dan hanya menyelesaikan 45 SKS. Sekarang saya dengan Pak Yosi ambil itu 70 SKS peraturan baru. Karena saya melewatkan waktu begitu saja. Hanya mau santai, nantilah ngerjain yang lain. Coba kalau seandainya habis kuliah S2 langsung S3, hanya 45 SKS dan sudah selesai, aman. Sekarang ambil 75 SKS. 3 tahun SKS-nya belum selesai. Kalau nggak macet-macet. Hilang begitu saja. Program pemerintah yang baru beda. Ini gara-gara banyak kampus yang abal-abal di mana-mana, kita kena imbas. Sekarang kalau ambil S3 tidak 45 SKS, harus 75 SKS. Bisa bayangkan tuh kapan selesainya itu. Karena saya tidak menghargai waktu yang penuh dengan kesempatan beberapa tahun lalu. Menyesal tua tiada berguna, hanya menambah luka dalam sukma. Makanya tidak perlu saya pikirkan, saya sekolah saja, jalani saja. Bersama gembala kita Pak Yosafat. Saudara, ada kesempatan-kesempatan yang punya nilai-nilai kekal. Yang seringkali kita abaikan, kita nggak bijak. Tetapi orang-orang yang bijak melihat peluang-peluang penuh dengan berkat-berkat Allah. Dan itulah kesempatan yang dipakai dengan luar biasa. Saudara, ada pepatah berkata orang pintar itu bisa menciptakan uang. Itu kalau pintar. Tapi kalau orang berhikmat, orang pintar bisa menghasilkan uang. Tetapi kalau orang berhikmat tidak hanya menghasilkan uang, tapi menghasilkan dan mengelola uang. Karena orang pintar belum tentu bisa mengelola uang dengan cara yang benar. Tetapi orang berhikmat mendapatkan uang dan bisa mengelolanya dengan benar. Betul? Minggu kemarin di kantor kami bekerja, kami kedatangan 2 tamu pendeta. Dia bukan hanya pendeta besar, jemaatnya yang ribuan, tapi bodinya besar-besar. Pendeta GB itu rata-rata bodinya besar-besar, perutnya buncit-buncit. Hanya gembala kita yang perutnya tidak buncit. Rata-rata gembala-gembala pendeta GB ini bodi-bodi besar.
Tetapi bodi besar itu yang satu sudah di bypass. Saya tahu, saya tanya turun-turun berapa kilo sampean? Ya orang Bali yang mengembalakan di sebuah kota di luar Jakarta. Saya turun 16 ya Pak. Oh, jadi turun 16 dulu ya. Oke, sekarang juga belum ringan ya Pak, hidup ini berat banget. Ini habis di bypass ini. Saya tahu orang ini kenapa badannya melebihi kapasitas overweight. Karena apa aja dimakan. Umur 50 tahun, penyempitan jantung, lemaknya terlalu banyak. Ketemu lagi pendeta GBI juga, jemaahnya ribuan. Gulanya tinggi, pakai insulin tiap hari, jalannya sempoyongan. Aduh. Saya kenal hamba Tuhan ini karena kita pernah dalam sebuah organisasi di daerah yang pernah melayani. Sama, apa aja disikat karena dia punya uang. Gula tinggi disikat semua yang manis-manis. 10 tahun yang lalu, lebih bahkan mungkin 15 tahun yang lalu, saya berkomitmen tidak lagi minum yang namanya soft drink. Ya kalau setahun sekali gitu masih oke lah karena menghormati yang memberi. Gula saya bagus banget tuh saudara. Ini hikmat surgawi. Di waktu-waktu yang sekarang ini susah untuk membedakan ini makanan kebutuhan badan atau kebutuhan leher dan kebutuhan mulut. Ada makanan-makanan yang hanya sebatas di mulut enaknya. Tapi sebenarnya nggak cocok untuk badan kita. Ini kan zaman-zaman yang aneh-aneh. Zaman yang jahat, makanan pun bisa menjadi jahat. Kopi pun bisa membunuh orang. Kalau minum kopi disertai kebencian, maksud saya begitu saudara. Perlu hikmat di zaman-zaman yang sukar ini. Karena itu Tuhan ajar kita pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Raih sebuah kesempatan di kairosnya Allah, maka Anda akan diberkati oleh Allah. Yang ketiga yang terakhir, saya harus selesai 7:30. Kalau ingin mencapai sebuah berkat surgawi, tidak saja kita perlu dididik oleh hikmat surga setiap hari. Dan tidak saja bijak menjalani hidup dalam mengisi waktu-waktu yang ada kairosnya Allah. Tapi yang ketiga Alkitab mengajar kepada kita pada pasal yang kedua kitab Titus tadi. Ada kata-kata yang saya mau sampaikan kepada kita bahwa hidup ini punya pengharapan. Dengan menanti penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ini berbicara masa yang akan datang. Bahwa di masa yang akan datang itu hidup selalu harus ada pengharapan. Sekalipun di masa-masa sukar. Bicara masa yang akan datang itu berbicara tentang kerja keras. Itu sebabnya pada ayat yang ke-15. Pasal yang kedua Paulus berkata, beritakanlah semua itu. Nasihatilah dan yakinkanlah segala orang dengan kewibawaanmu. Paulus berkata, apapun yang kamu hadapi di dunia yang kadang-kadang tidak baik, beritakan saja, tabur saja, layani saja, bekerja saja. Sebab kita sambil bekerja, sambil menanti hidup yang penuh pengharapan. Paulus pada ayat yang ke-15, 13-15 berbicara hidup di masa yang akan datang. Itu penuh pengharapan. Orang bijak itu Pak, Bu, artinya begini. Dia selalu mengerti waktu ini waktu menuai, ini waktu menanam. Waktu menanam saya tidak boleh tidur. Supaya waktu menuai saya tidak gigit jari.
Itu orang bijak. Orang bijak itu berpikirnya selalu ke depan, kepada yang akan datang, punya pengharapan. Melayani saja, menabur saja, yang menjadi bagianmu kerjakan. Kamu pasti menuai dengan pengharapan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasih, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu untuk bekerja. Tidak ada waktu untuk bersantai-santai. Karena waktu-waktu ini tidak panjang. Saya minggu kedua menerangkan waktu potensi manusia di hadapan jemaat. Umur 0 sampai 5 tahun itu disebut pembentukan. Itu tahun-tahun pembentukan. Jadi umur 0 sampai 5 tahun itu pembentukan otak, pembentukan karakter itu 0 sampai 5 tahun. 5 tahun sampai 25 itu waktu pendidikan. Masuk TK, playgroup, terus sampai umur 25 tahun kalau sekolahnya benar dan normal. Waktu 0 sampai 5 tahun makannya enak. Umur 25 tahun itu udah S2. Udah S2. Dan kalau udah S2, umur 25 sampai umur 50 itu waktu bekerja. Nah, nanti umur 50 ke atas waktu menikmati. Tapi ada banyak orang umur 0 sampai 5 tahun makannya semarangan. Makanya otaknya nggak pinter. Makannya nggak dijamin, makanya otaknya kurang bagus. Ini yang di depan ini salah satu korban makan waktu kecil kurang pas. Zaman saya dulu nggak ada ikan salmon, Pak. Orang saya tinggal di rawa-rawa yang ada lele. Makanya ya Pak Untung ini kalau bisa sekolah ya anugerah sajalah. Tiap hari temunya daun singkong terus, makanya asam urat. Nggak ada buncis waktu kami kecil. Nggak ada susu, zaman susah. Adanya tajin. Ya saya ini berkata puji Tuhan bisa sekolah dengan baik. Beda dengan anak saya yang ketiga. Yang dilahirkan tahun 2000 ke atas. Yang baru 3 tahun. Masih kecil aja, wah pintarnya minta ampun. Beda. Makanannya salmon sama lele beda. Papanya kalau pulang tegangan tinggi, anaknya bilang, "Pa, kalau pulang kerja jangan marah-marah. Nanti Tuhan Yesus marah loh." Umur 2 tahun, 3 tahun ngomong begitu. Ini kan berarti dampak salmon ini. Beda dengan lele. Ini masa 0 sampai 5 tahun. Saya percaya nanti umur 25 tahun yang model-model begini S2. Dan saya percaya kalau S2 kerja nggak pakai cangkul. Pasti pakai dasi, pakai mobil. Cari uang nggak pakai otot, pasti pakai otak. Nah waktu umur 25 sampai 50 ini kan kesempatan waktu kita bekerja keras. Supaya umur 50 tahun nanti menikmati. Persoalannya dari umur 5 tahun pendidikan kita aneh-aneh. Sekolah suka bolos, umur 25 tahun S1 nggak tamat-tamat. Umur 55 tahun nggak bekerja langsung kawin. Kebutuhannya banyak, umur 50 tahun nggak punya apa-apa. Tambah tua penyakit, tambah banyak, nggak punya apa-apa. Emang tambah tua kebutuhan nggak tambah banyak? Siapa yang bilang anak kecil kebutuhannya banyak? Semakin tua kebutuhan semakin banyak, Pak. Termasuk mati juga dibutuhkan uang. Kalau kita nggak mulai kerja keras mulai hari ini, potensi dimaksimalkan. Itu bukan orang berhikmat. Orang berhikmat itu tahu mana menabur. Tahu bekerja keras waktunya masih siang. Kesempatan mumpung punya kekuatan. Saya bilang sama jemaat di gereja yang saya kembalikan, saya tidak mau mendoain kamu kalau kamu malas. Tidak ada obat orang malas kecuali bertobat. Tidak ada pendeta manjur doain orang malas kecuali orangnya bertobat. Jadi kalau Anda malas, saya nggak mau doain. Percuma sampai doa bibir pendeta, nggak bakal kamu berkati. Obatnya hanya satu, kamu bertobat dari kemalasan dan raih masa depan. Jadi untuk meraih berkat Tuhan menurut hikmat ini,
Paulus berkata, beritakan semua itu. Tidak usah lihat situasi. Percaya Tuhan tolong. Yusuf sama, bekerja keras. Orang mulai berkata, Yusuf aneh loh. Ngapain bikin lumbungkan makanan banyak. Mesir berlimpah berkat. Ngapain bikin lumbung-lumbung. Ngapain kau punya aturan. Yusuf berpikir jangka panjang. Tidak selamanya hujan turun. Ada waktu-waktu kemarau. Terjadi musim kemarau di Mesir. Orang Mesir gak bisa menanam, gak ada air. Tapi orang berkata, Yusuf hebat. Kita punya makanan di lumbung. Karena Yusuf yang berhikmat. Menggunakan kesempatan berpikir jangka panjang. Saya berdoa. Supaya kita menjalani hidup meraih berkat Tuhan. Kita menjadi orang-orang hebat. Menggunakan waktu bekerja untuk masa depan. Dengan penuh pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari kita berdiri di depan Tuhan bersama-sama.